bilang ya, nih ini punyanya KZ, lebih tipis dari aslinya. Ini paling juga nanti tahun depan bakal ganti, tapi paling enggak kalian tuh bisa tahu ya kan, paling enggak kalian bisa tahu apa itu bahwa motor ini bisa pakai punya KZ. Satu itu. Terus untuk belakang, ini belakang ini bisa pakai punyanya Smash atau Shogun gitu. Klappat hakten alla Gullfest hela dagen Mjöl från livets grottekvarn Gullfest hela dagen Små på stort, det har vi alltid gjort Så det är Gullfest. Aduh, ayolah. Ayo. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Learning by Riding. Jadi hari ini setelah 1 bulan lebih Kawasaki W175 saya nggak dipanasin, nggak dibawa jalan, dan hari ini kita mau panasin, terus mau isi angin juga ya, isi nitrogen. Aduh, agak ndut-ndutan. Sorry, udah cukup lama nih. Geber-geber dulu ya. Oke, let's go. Jadi ini benar-benar udah lama nggak dibawa jalan motornya. Kenapa? Karena pertama weekend itu hujan terus saya nggak bisa bikin konten, dan terakhir itu bikin yang naik motor tuh Honda Beat. Terakhir tuh bikin konten itu yang Honda Beat, dan ini kebetulan juga karena pas cerah, terus kita mau coba motor ini nanti, terutama karena kita kan ganti kemarin terakhir tuh cakram yang bawaan aslinya kita ganti
sama yang punyanya KZ. Nah ini nanti kita lihat ya seperti apa sih impresinya. Tapi sebelum kita coba motor ini, kita akan isi angin dulu. Agak kacau juga nih motor ya, nggak diisi anginnya, jadi agak lumayan kurang enak. Kelihatan banget kempesnya ya, sebulan lebih lah ini saya nggak panasin. Agak khawatir juga, takutnya dia mati gitu ya, akinya soak atau gimana, karena posisi motornya tuh selalu ditaruh di pojok, jadi kadang malas aja gitu buat manasin. Di rumah kan ada 3 motor, 2 Matic ya, 1 ini gitu. Kalau dibilang biasanya pakai apa ya pasti pakai Matic. Ini kan semenjak saya udah nggak bawa motor lagi buat kerja, ya ini motor buat hobi aja jadinya. Sabtu Minggu bikin konten gitu. Tapi kayaknya hari ini juga saya mau pakai nih, kan ada kegiatan rencananya tuh mau kumpul sama teman-teman lama, dan karena nggak terlalu jauh kayaknya nggak mau bawa mobil deh, bawa motor aja deh. Coba bawa motor gitu biar sekalian dipanasin, dijalanin gitu. Nah ini ya, motor kalau lama nggak dinyalain itu pasti rasanya beda, serius, pasti rasanya beda, nggak bohong. Pertama tekanan anginnya ya, tekanan anginnya tuh jadi kurang, serius. Kalau menurut saya sih kurang banget ya gitu. Nah ini perlu nih diisi lagi gitu kita kan, dan saya juga kan isinya pakai apa, nitrogen ya. Saya kan pakai nitrogen, jadi isi nitrogen gitu. Terus juga motor ini kan memang tidak digunakan buat harian, makanya saya sempat sedikit khawatir karena minggu-minggu ya, sebulan lebih deh ini kayaknya. Ini bulan apa sih? Bulan Mei ya. Ini terakhir tuh pakai bulan April. April pun kayaknya pertengahan enggak juga ya. Pernah sih saya pakai tapi nggak bikin konten. Kayaknya pertengahan April. Oh enggak, awal-awal puasa sempet pakai ini. Jadi ya cukup lumayan, 1 bulanan lebih lah, 1 bulan 1 minggu kayaknya saya pakai. Kalau udah lama nggak bikin konten, iya sih udah cukup lama juga nggak pakai ini. Oke, sekarang kita isi dulu bannya ya, pakai nitrogen. Mana sih mamangnya? Mana sih mamangnya nih? Mang, mana mamangnya? Waduh, kacau juga kan. Udah lama nggak di apa-apain, ya gini jadinya, kacau ya. Kan karena dibungkus jadi masih seolah-olah kelihatannya bersih, memang bersih sih. Nah ini nih yang kemarin diganti. Mana ya mamang ya? Mana ininya? Mas, angin. Mbak, yang tuang anginnya belum ada ya? Oke, ya. Kamar mandi lagi dia. Ya udahlah, kita tunggu aja ya.
31 itu ya depan. 31 belakang 33 deh ya. Ya, belakangnya 33. Kenapa? Tapi keisi udah nggak apa-apa 32 lah. Tapi itu udah sesuai apa belum? Masih gerak? Karena udah lama nggak dinyalain nih motor nih. Ya udah nggak apa-apa. Pentil mana? Pentil jarumnya. Ininya. Jarumnya. Oh. Nanti Mamat cari jarumnya. Soalnya ini tuh. Kecil nih. Oh. Oke. Tadi katanya pentilnya harus diganti, nyumbat gitu-gitu katanya. Jadi nggak ini, tahulah. Nanti aja. Ini baru nih. Terasa motornya ya. Tadi tuh ngepas gimana nggak enak lah. Oke. Jadi pada video yang terakhir yang tentang apa? Penggantian kampas rem untuk yang depan termasuk piringan cakramnya ya. Itu W175 saya yang originalnya. Bisa dibilang sebelumnya tuh enggak ya dibilang tipis belum juga sih, cuman udah jelek aja lah. Dan kalau menurut saya sih layaknya memang diganti gitu. Kemudian saya ganti akhirnya, tapi saya gantinya nggak pakai bawaan originalnya gitu. Saya menggunakan punyanya Kawasaki KZR, dan ini plug and play, bisa dipakai. Jadi kalian bisa beli orinya lebih murah ya. Kalau nggak salah kemarin di bengkel, kalau saya lihat di notanya itu 150.000 gitu. Saya lihat di online juga kisarannya segitu. Tapi kalau kalian beli yang bawaan originalnya W125 itu sekitar 320 sampai 350. Jadi masing-masing tuh beda. Masing-masing produknya Kawasaki beda. Meskipun mungkin plug and play tapi beda. Dan bahannya sendiri memang beda dibandingkan dengan yang bawaan asli. Kalau bawaan asli itu lebih tebal dibandingkan yang KZR gitu. Yang KZR lebih sedikit tipis lah. Ya mungkin karena harganya juga lebih murah, tapi plug and play kok. Dan itu sama-sama original, bedanya original KZ ya sama, satu lagi original yang W175 gitu. Terus
kan saya ganti untuk kampas remnya menggunakan Supra, tapi itu pun Supranya bukan yang original. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol sama si tukang bengkelnya, bilang kalau yang originalnya lagi kosong tapi ada yang KW gitu, kualitasnya beda-beda tipis lah katanya gitu ya. Karena nggak ada lagi, ya udah deh saya beli, nggak apa-apa. Itu gampang, nanti kalau misalnya cepet habis ya kita ganti aja lagi gitu. Dan harganya murah, hanya sekitar 30.000 kayaknya. Kemarin itu kampas remnya yang depan cuma 30.000 gitu. Dan ini yang saya bilang, sebenarnya melihara Kawasaki W175 nggak seribet yang kalian pikirkan gitu. Jadi kalau kalian pikir wah ini motor klasik sehingga spare partnya juga harus yang original, terus susah cari spare part lainnya, enggak, ini termasuk oke kok kalau menurut saya. Dan ya sebagai ini ya, sebagai pengguna Kawasaki W175, saya merasa motor ini worth it kalau buat kalian ya, gunakan dan merawat sebagai motor hobi, sebagai motor harian juga sebenarnya bisa, tapi bukan harian kayak motor Matic ya. Ini masih oke. Ini sudah 2 tahun, jadi di bulan Mei ini. Jadi motor ini kan datang tuh kalau nggak salah bulan Mei awal ya awal Mei inilah, kayak gini lah. Ini jadi udah 2 tahun dengan kilometernya itu 19, coba kita lihat, 19.000 ya, 19.000 gitu. Udah oke lah, karena dipakai touring jauh-jauh juga, harian dulu gitu. Dan rewel nggak sih sebenarnya motor ini, tergantung sudut pandang apa. Kalau saya bilang rewelnya modifikasi aja sih. Contoh ya, video saya yang sebelumnya tuh, yang agak udah lama juga sih, yang tentang penyakit Kawasaki W175, itu kan ada konklusi, kesimpulannya adalah penyakit paling gak enak Kawasaki W175 itu adalah penyakit modifikasi, bawaannya mau modifikasi gitu. Kalau yang lain-lainnya itu normal sebenarnya, normal, bener-bener normal gitu. Jangan kalian pikir itu nggak normal. Contoh ngecuk di pagi hari, itu banyak tuh yang melakukan itu. Kalaupun kita bisa akhirnya tidak ngecuk tuh, pasti settingannya ketemu, udah itu aja, nggak aneh-aneh, settingannya ketemu, udah. Terus apa lagi penyakitnya ya, kalau menurut saya, kalau yang berhubungan dengan apa namanya ya, penggunaan, saya nggak ada masalah, serius nggak ada masalah gitu. Misalnya pegel enggak, kalau kalian jarak jauh masih aman, joknya tergolong empuk untuk motor di kelasnya gitu. Terus apalagi irit ya, tergantung menurut saya sih. Dengan CC 175 ya 1:30, 1:35 udah cukup lah ya. Kita nggak bisa berharap kayak motornya Matic zaman sekarang kan bisa 1:50, ya beda gitu, nggak bisa disamain kalau itu. Makanya kalian harus pastikan dulu kegunaan dari motor ini mau buat apa gitu. Sebenarnya motor ini benar-benar, kalau menurut saya, benar-benar motor yang punya jiwa yang berbeda dibandingkan motor lain gitu. Ya mungkin orang juga akan melihatnya aneh juga sih, hari gini masih pakai motor kopling, udah gitu model koplingnya lama lagi, bukan motor-motor fairing sport gitu kan. Tapi ya begitu adanya, tergantung kita kan, tergantung selera. Oke, kita balik lagi impresi setelah ganti kampas rem. Gimana setelah ganti kampas rem, setelah ganti cakram depannya gitu ya. Terus kemarin juga yang belakang kan kita pakai punya smash ya. Saya sih merasa tidak ada perbedaan yang signifikan selain ketebalan. Kalau dirasa gimana pakem nggak, ya pakemnya standar,
karena kan bukan ABS juga kan, nggak kayak motor-motor zaman sekarang contohnya. Nah ya kayak gini, tipikal motor-motor zaman dulu lah. Yang belakangnya juga kan karena dia pakai kampas bukan cakrap juga ya gitu, mengayun tetapi juga tidak yang gimana-gimana gitu. Kategorinya oke, kalau menurut saya dengan harga lebih murah, terus kemudian pakai barang yang kualitasnya hampir sama. Kalau menurut saya ya, ini menurut saya aja oke sih kalau menurut saya gitu. Dan nanti kita akan lihat ya, kalau motor ini tuh sebenarnya tidak seperti yang orang-orang bilang. Banyak loh yang bilang ke saya overprice tuh di YouTube komentator banyak lah yang berkomentar katanya overprice. Dari sudut pandang teknologi saya rasa iya, beneran deh. Jadi beli motor ini jadi kerasa overprice, ya kan? Kenapa overprice? Ya karena dengan teknologi lama harganya 33 sampai 35 juta gitu. Saya mengiyakan itu, tapi kalian juga harus lihat yang namanya build quality. Saya selalu bilang build quality-nya bagus, Kawasaki build quality-nya bagus. Saya selalu bilang gitu kan. Itu bukan saya karena menjilat lah ya, karena ini motor saya enggak. Tapi memang beda. Kawasaki ya, motor Kawasaki apapun, kalau menurut saya build quality-nya tuh memang bagus gitu. Build quality-nya bagus, serius, nggak bohong ya. Pernah tahu motor Suzuki kan kurang lebih sama ya. Suzuki itu juga bagus build quality-nya, serius. Motor yang awet mesinnya, kemudian nggak ringkih, itu Suzuki. Setelah itu ya Kawasaki. Ya kalau menurut saya ya, sayangnya Suzuki kan udah nggak sehebat itu sekarang di Indonesia. Sekarang itu eranya Honda, Yamaha. Setelah itu ya baru Kawasaki. Dan Kawasaki kan segmentasinya kan menengah ke atas. Motor-motornya Kawasaki itu paling murah ya 33 jutaan, KLX terendah itu paling murah, ya kan? Oke, kita coba berhenti. Saya akan kasih tahu nih ya. Kita akan coba berhenti ya. Kita akan berhenti. Ini yang saya bilang ya. Nih, ini punyanya KZ, lebih tipis dari aslinya. Ini paling juga nanti tahun depan bakal ganti. Tapi paling enggak kalian tuh bisa tahu, ya kan? Paling enggak kalian bisa tahu apa itu bahwa motor ini bisa pakai punya KZ. Satu itu. Terus untuk belakang, ini belakang ini bisa pakai punyanya Smash atau Shogun gitu. Kalau bisa dibilang harganya jadinya lebih murah dibandingkan bawaannya gitu, lebih murah, serius, jadi lebih murah. Dan kalian juga kan nggak usah repot-repot juga harus ke bengkel resmi gitu. Jadi kalian nggak perlu repot tuh harus ke bengkel resmi, ingin barang yang hampir sama kualitasnya gitu, tapi lebih murah ya pakai substitusi tadi yang saya bilang gitu. Terus kalian kalau pakai motor ini jangan pernah dibandingin dengan motor-motor harian biasa gitu. Atau ya kayak misalnya apa ya, Honda CB ya, CB Verza itu ya. Nah jangan dibandingin sama itu, jauh kualitasnya, serius, saya nggak bohong. Ini aja awal-awal kan ya karena udah lama nggak diinin agak kurang, tapi ini sudah ini beda lagi gitu, tarikannya balik lagi deh, enak lagi deh gitu. Nah enak lagi tarikannya gitu. Kita muter aja kali ya, tarikannya tuh enak lagi gitu. Kalian nggak percaya, ini termasuk motor yang
nyaman lah, fun to drive. Saya selalu bilang fun to drive. Ya emang karena kenyataannya begitu, enak buat dikendarai. Jadi kalian semua yang mau punya motor klasik, yang mau punya motor jadul tapi juga dirawatnya mudah dan spare partnya juga bisa dibilang ada substitusinya cukup banyak, penggantinya ya ini B175 gitu. Dan ini bukan untuk kaum mending, wah kalau ini mendingan Aerox, mendingan itu, ya iyalah, saya juga setuju kalau itu, setuju sekali kalau itu, bahkan lebih mending Vario kalau masalah kegunaan gitu. Tapi bukan soal itu sih, bukan soal itu, ada soal yang lain, hal-hal lain yang harus diperhatikan kalau menurut saya gitu. Dan ini adalah motor buat orang yang mau merawat, motor yang mau melestarikan motor-motor tua gitu. Dan saya sih sebenarnya mau ya upgrade ke yang lebih baru. Upgrade dalam artian ini kan W175 diganti dengan W250, cuman harganya itu masih tinggi, mungkin karena dia masih seri made in Jepang asli ya, rakitan assemblingnya di Jepang ya, jadi harganya cukup lumayan gitu, cukup lumayan. Secondnya kalau nggak salah masih sekitar 55 sampai 60 juta, karena dulu barunya setahu saya sekitar 75an ya, 5 juta gitu. Kalau ini kan ya maksimal di 35 juta, hampir setengah harganya. Tapi seru juga sih upgrade gitu ya. Nanti nabung-nabung dulu lah, ini nanti dijual atau ini nanti disimpan gitu ya, disimpan kemudian dijual dan ganti dengan W250, itu juga bisa juga sebenarnya gitu. Apalagi ya, kita bahas apa lagi ya? Ya yang pasti W175 masih tergolong motor yang bisa dicari spare part penggantinya, substitusinya gitu, sehingga kalian nggak perlu khawatir kalau beli motor ini. Dan satu lagi, teknologinya kan memang karburator, tapi karena karburator ini kalian sebenarnya bisa ngotak-atik sendiri di rumah gitu, bisa diotak-atik sendiri di rumah. Supaya apa? Supaya kalian nanti kalau terjadi apa-apa di jalan, kalian tuh udah tahu gitu. Oke, ini kita sekarang di daerah Gading Serpong ya, daerah Serpong, Semarakon. Jadi ya pemandangannya gini lah, karena komplek perumahan besar. Saya sering banget kan nge-review motor di sini, ngetes di sini ya, karena jalanannya bagus gitu. Dan yang terakhir apa ya, mungkin pesan saya terakhir adalah kalau memang budgetnya terbatas dan kalian itu mau motor ini, beli aja yang second. Iya serius, beli aja yang second. Yang second tuh harganya lebih murah. Meskipun saya nggak ngerti ya kenapa orang ada yang jual tahun 2022, 21 harganya 20 juta, 18, bahkan ada yang 17 gitu. Menurut saya terlalu murah gitu dibandingkan motor-motor yang lain. Ya ini karena Kawasaki sih ya, bukan Honda, jadinya begitu. Tapi harusnya sih aman, harusnya aman, harganya masih masuk akal lah. Contoh ya, dibanding ini depan kita nih, apa sih ini, depan Vario gitu ya. Ya dia memang value-nya untuk motor harian pasti lebih banyak dibandingin W175, orang akan banyak ngincer gitu. Tapi bukan motor yang mudah untuk dirawat malah Matic tuh. Saya punya 2 Matic tuh, ya setiap tahun ada aja lah yang aneh-anehnya gitu. Dan urusannya sama mesin ya,
entah suaranya berisik, bunyi gitu, terus yang tarikannya jadi ngempos, padahal ya dipakainya sehari-hari aja gitu. Malah kalau dipikir-pikir jadi ngerawatnya ribet kan, harus ke bengkel resmi. Kalau bengkel resminya tutup atau lagi penuh ya ke bengkel biasa, tapi yang bengkel biasa yang bagus memang gitu. Dan yang lebih terpenting menurut saya adalah build quality, karena kalau build quality-nya bagus maka dia akan awet gitu. Kalau menurut saya ya, akan awet. Sedangkan kalau build quality-nya jelek ya nggak akan awet, karatan apalah gitu. Dan ini juga saya akan coba, ada temen nih tuh kan, W115 ketemu kita. Kalau ada motor W115 kita klakson ya kan. Sampai mana tuh tadi tuh? Ya intinya gitu, intinya motor ini masih worth it buat kalian memang ingin punya motor dengan build quality yang bagus. Awet, yakin awet, nggak akan patah rangkanya gitu. Dan kalau dirawat dengan baik, motor ini bisa bertahan. Dan ini saya mau pertahankan motor ini insya Allah sampai anak saya SMA atau SMP, karena dia udah bilang ke saya, Pak, nanti kalau aku ke sekolah mau bawa motor ini. Ya kalau saya sih oke-oke aja, let's go. Buat anak kan ya, nggak apa-apa, gampang nanti saya pakai motor lain atau nanti beli 250, syukur-syukur dapat rezeki bisa beli 800 gitu. Oke, saya rasa itu cukup kali ya motor kita kali ini. Setelah lama nggak sangorian bahas motor, dan akhirnya setelah 1 bulan lebih riding lagi gitu. Baik, terima kasih sebelumnya. Jangan lupa untuk berbahagia dan pastikan jiwa kita sehat, kelakuan kita baik, dan bermanfaat buat orang di sekitar kita. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan. Terima kasih. Saya undur diri. Riding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Gullfest hela dagen.